Dewa Obat Terkuat. Bab 51. Ketiga mobil itu menjaga jarak tertentu satu sama lain dan melaju menuju pinggiran kota. Tuan Ye, kami sedang keluar kota. Liu Feifan melirik ke kaca spion dan mengingatkan. Dia tidak tahu mengapa Ye Qiansui tiba-tiba berubah pikiran dan ingin pergi ke pabrik di pinggiran kota. Baiklah, silakan saja. Ye Qiansui juga tidak tahu. Lin Yi menelepon dirinya sendiri dan meminta dirinya untuk pergi ke pinggiran kota. Dia tidak mengatakan alasannya, tetapi hanya mengatakan pada dirinya sendiri untuk terus maju tanpa berhenti atau melihat ke belakang. Dia melakukan apa yang diperintahkan, meskipun dia tidak tahu kenapa, pasti ada alasan bagi Lin Yi untuk mengatakannya. Ye Qiansui bahkan tidak merasa khawatir sedikit pun, dia menutup matanya lagi dan memikirkan masalahnya. Sekarang kita telah sampai di pabrik di pinggiran kota, sebaiknya kita pergi ke pabrik untuk melihat perkembangannya. Pada saat yang sama, mobil yang mengikuti mereka secara bertahap meningkatkan kecepatannya. Kami sedang berada di luar kota. Tidak ada pengawasan di jalan ini. Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Sopir itu menyeringai. Mereka sudah sering melakukan hal semacam ini dan sudah familiar dengan jalan raya. Apalagi di jalan keluar kota ini tidak ada pengawasan, sehingga lebih mudah dilakukan. Dia menginjak pedal gas, mesin mobil bergemuruh, dan dia segera pergi. Dia ingin menghentikan mobil Ye Qiansui dan kemudian mengambil tindakan. Namun tiba-tiba sebuah mobil yang lebih cepat dari mereka melaju melewati mereka, lalu segera berpindah jalur dan menghalangi mobil mereka. Sialan! Pengemudi itu menginjak rem dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, siapa yang mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, lampu rem mobil di depan menyala dan dia melambat dengan cepat. Dia tidak mau membuka mulut untuk mengumpat lagi, dan buru-buru menginjak rem sampai akhir. Rodanya menggosok dua tanda gelap di tanah, mengeluarkan suara yang keras, lalu berhenti. Ah! Beberapa orang yang berada di dalam mobil sudah melepas sabuk pengamannya karena mengira akan lebih mudah melakukannya nanti. Siapa yang menyangka akan terjadi serangan mendadak seperti itu, dan mereka tiba-tiba terjatuh dan berguling-guling di dalam mobil. Mobil berhenti, kecuali pengemudinya, semua orang sudah terjatuh dan wajah mereka bengkak. Sialan, bajingan! Bunuh dia! Aku harus membunuhnya. Ah, tanganku terpelintir, sakit. Beberapa orang berteriak dan mengumpat. Sebelum mereka sempat bereaksi, pintu mobil tiba-tiba terbuka dengan suara gemerincing, dan sesosok tubuh berdiri di depan pintu mobil. Kemudian, sebuah tangan terulur, seperti elang yang sedang menangkap ayam, dan langsung membawa seseorang keluar. Bentak. Suara tamparan. Pria yang terbawa suasana itu bahkan tidak sempat berteriak dan pingsan. Lalu yang kedua, yang ketiga. Sopir itu tercengang. 4 atau 5 orang di dalam mobil semuanya dibawa keluar dan kemudian ditampar hingga pingsan. Dia duduk di kursi pengemudi dan menyaksikan tanpa daya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan tanpa sadar dia memegang pegangan persneling, mencoba menginjak pedal gas dan melarikan diri. Lihat, mana yang lebih cepat adalah kakimu atau pisauku. Shen Leng. Ada perasaan dingin di leherku. Ini adalah pria di dalam mobil mereka. Pengemudi itu tidak berani bergerak, perlahan-lahan ia melepaskan pegangan persneling, mengangkat tangannya, dan meletakkan kakinya kembali. Siapa kamu? Suaranya bergetar, tidak berani menoleh ke belakang. Dia takut melihat mata yang mengerikan itu. Siapa yang memintamu untuk mengikuti Ye Qiansui? Suaranya masih dingin, bahkan lebih dingin dari pisau di lehernya. Saudaraku, kamu salah paham. Kami tidak mengikuti mobil di depan kami hanya sepanjang jalan. Kami. Saat pengemudi sedang berbicara, tiba-tiba dia merasakan sedikit sakit di lehernya, dan kulitnya terpotong. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mati rasa. Aku bilang. Sopir itu berkata dengan tergesa-gesa, kami dari Gaoyang di distrik utara. Anda pasti mengenal kami, bukan? Gao yang dianggap sebagai sosok di lingkaran bawah tanah Tianhai, dan setiap orang yang mengenalnya di lingkaran akan memberinya wajah. Tidak tahu. Lin Yi langsung masuk ke dalam mobil dan sangat ketakutan hingga selangkangan pengemudi menjadi basah. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu benar-benar membunuh kami, tidak akan ada tempat bagimu di dunia ini. Bawa aku ke Gaoyang. Lin Yi terlalu malas untuk berbicara omong kosong, pisau di tangannya mendekat, menyebabkan rasa dingin menjalar ke punggung pengemudi. Dia tidak berani berbicara omong kosong, jadi dia segera menyalakan mobil dan berbalik untuk kembali ke kota. Saudaraku, santai sedikit. Sopir itu tidak berani bergerak,
karena takut jika tangan Lin Yi gemetar, lehernya sendiri akan terpotong. Lin Yi mengabaikannya, tapi ada tatapan dingin di matanya. Siapapun yang mengenalnya akan tahu bahwa saat itulah dia sedang marah. Dia akan membersihkan siapapun yang ingin menyakiti Ye Qianshui. Anda tidak akan sopan sama sekali. Mobil kembali ke klub, dan pengemudinya menarik napas dalam-dalam. Kami di sini, bos kami ada di atas. Ketika dia sampai di wilayahnya sendiri, dia merasa jauh lebih nyaman. Tidak peduli siapa Lin Yi, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berani menerobos masuk sendirian. Apakah menurut Anda para bos lingkaran bawah tanah Tianhai begitu mudah diajak bicara? Dia melirik Lin Yi, saudaraku, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Jika Anda masuk sekarang, Anda mungkin harus berbaring ketika keluar. Saya menyarankan Anda untuk segera membeli tiket pesawat dan meninggalkan Tianhai. Lin Yi tidak berkata apa-apa, dia menjambak rambutnya dengan satu tangan dan menyeretnya keluar dari kursi pengemudi dan berjalan menuju klub. Ah! Rambut kuning di kepala pengemudi hampir dicabut oleh Lin Yi yang menjerit kesakitan. Begitu Lin Yi masuk, sekelompok orang bergegas keluar. Melihat salah satu dari mereka tertangkap di tangan Lin Yi, mereka semua mengelilinginya tanpa ragu-ragu. Kurang ajar. Kamu sangat berani. Kamu datang ke wilayah kami untuk menimbulkan masalah di pagi hari. Pukul aku. Bunuh dia. Lebih dari selusin orang bergegas, dan pengemudinya berteriak, bunuh dia dengan cepat. Ledakan. Lin Yi menamparkan wajahnya, membuatnya pusing dan pingsan. Dia mengangkat kepalanya, menatap ke selusin orang yang bergegas mendekat, dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Lin Yi pindah. Begitu cepat sehingga hanya tersisa bayangan. Dia bergegas ke kerumunan seperti banteng liar, menjatuhkan beberapa orang dalam sekejap, membuka jalan dengan tinjunya, dan menjatuhkan satu orang dengan satu pukulan. Namun, dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras, tidak mampu berdiri. Di mana Gao Yang? Lin Yi tidak berbicara omong kosong, meraih seseorang dan bertanya dengan dingin. Kamu mencari kematian, ah. Sebelum pria itu selesai berbicara, dia pingsan karena pukulan Lin. Dia berjalan lurus ke depan, dan segera lusinan orang mengelilinginya, tetapi tampaknya mereka dikelilingi oleh Lin Yi sendirian. Pada saat yang sama, di ruang VIP di lantai 2 klub, Gao yang memeluk tubuh lembutnya dan terbangun oleh suara bising di luar. Siapa yang mengganggu tidurku pagi-pagi sekali? Apakah kamu ingin mati? Dia mengusap matanya dan berkata dengan marah. Sepertinya sedang terjadi perkelahian di luar. Wanita itu berteriak ketakutan, dan selimutnya terlempar. Gao yang duduk dan menatap ke pintu. Tepat ketika dia hendak mengutuk, tiba-tiba seolah-olah paku dipaku di tempat tidur, dan dia tidak berani bergerak. Itu kamu. Bab 52. Dia seperti dicekik oleh hantu, dan suaranya menjadi melengking. Ketika dia melihat Lin Yi di depan pintu, dia menelan semua kata-kata kutukan di bibirnya. Tidak peduli menarik selimut untuk menutupinya, Gao yang buru-buru berkata, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana mungkin dia tidak mengenali wajah ini? Tadi malam di atas kapal di Danau Weiming, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Lin Yi membunuh harimau putih dengan satu pukulan dan melumpuhkan ahli tinju harimau Bao Rongdong dengan satu pukulan. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi akan muncul di kamarnya saat ini. Ini benar-benar membunuhku. Gao yang sedikit takut. Masih ada bos besar di lingkaran bawah tanah yang lebih unggul. Semakin tinggi levelnya, semakin dia takut mati. Di hadapan orang biasa, mereka bisa menjadi superior, bahkan bisa mendominasi hidup orang lain hanya dengan satu kalimat. Tapi di depan Lin Yi, dia hanyalah seekor semut. Apakah kamu tidak ingin menghancurkan tangan dan kakiku? Lin Yi memandang Gao Yang dan berkata dengan tenang, saya di sini sekarang untuk melihat apakah Anda memiliki kemampuan ini. Saya tidak memilikinya. Paha Gao Yang bergetar, dan ingin Lin Yi lumpuh. Dia menyia-nyiakan hidupnya. Bahkan master yang kuat seperti Bao Rongdong tampak seperti kertas di depan Lin Yi. Saya benar-benar tidak melakukannya. Tuan. Gao yang mengatupkan kedua tangannya dan berdoa, Tuan, Anda benar-benar perlu mencari tahu. Kesalahpahaman ini sangat besar. Salah paham. Lin Yi mengambil satu langkah dan berjalan masuk. Wajah Gao yang tiba-tiba menjadi pucat dan dia menempel ke dinding, tidak berani bergerak. Dan wanita itu berteriak ketakutan, membungkus dirinya dengan selimut, dan meringkuk di sudut, tidak berani menatap Lin Yi sama sekali. Sungguh salah paham, Tuan. Gao yang tersenyum genit, bagaimana saya berani menyinggung perasaan majikan. Saya sangat terkesan dengan penampilan heroik majikan.
Bahkan jika aku memiliki 10 keberanian, aku tidak akan berani merepotkan tuannya. Dia hanya lelah hidup dan berani menyinggung tuan yang menakutkan seperti Lin Yi. Tidakkah kamu membiarkan seseorang mematahkan anggota tubuhku dan menculik Ye Qiansui? Lin Yi mencibir, melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Gao Yang, klik. Patahkan saja pergelangan tangannya. Ah! Gao Yang menjerit memilukan, dan butiran keringat tiba-tiba muncul di dahinya. Dia merasakan hatinya tiba-tiba tenggelam. Kamu Qiansui. Lin Yi. Kamu, apakah kamu Lin Yi? Gao Yang hampir berteriak, tanpa darah di wajahnya. Dia benar-benar meminta seseorang untuk mematahkan anggota tubuh Lin Yi. Kenapa, kamu tidak tahu? Lin Yi mengulurkan tangannya dan meraih tangan Gao Yang yang lain karena ketakutan hingga dia berlutut. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Tuan. Tuan, mohon belas kasihan. Mohon belas kasihan. Gao Yang hampir menangis. Saya salah, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Guru, mohon maafkan saya. Ini benar-benar kesalahpahaman. Bukan aku yang ingin merepotkanmu, tapi Sulang. Itu orang bernama Sulang. Lin Yi menunduk dan menatap Gao Yang, siapa yang kamu bicarakan? Sulang. Dia dari ibu kota provinsi. Dia ingin berurusan denganmu. Dia ingin aku menangkap Ye Qiansui dan mengirimnya ke kamarnya. Itu dia. Gao Yang tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari keterlibatannya dalam masalah ini. Bagaimanapun, dialah yang mengirim orang untuk mengambil tindakan. Namun setidaknya, dosa tersebut tidak berujung pada kematian. Di mana dia? Suite 1024 di Binhai Hotel. Klik. Lin Yi mengerahkan kekuatan dengan satu jari, dan pergelangan tangan Gao yang lainnya langsung patah. Jeritan yang menyayat hati terdengar seperti menyembelih babi. Tapi Gao yang bahkan tidak berani mengutuk atau mengeluh. Dia harus menganggukkan kepalanya berulang kali dan mencoba tersenyum. Terima kasih, Tuan, atas belas kasihan Anda. Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan hidup saya. Lin Yi mengabaikannya, berbalik dan pergi. Gao yang duduk di tempat tidur, tubuhnya mengejang kesakitan, dan dia menghirup udara dingin beberapa kali sebelum dia kembali tenang. Dia berdiri dan berjalan ke pintu, tenggorokannya semakin kering. Di koridor, lusinan anak buahnya yang cakap jatuh ke tanah saat ini, dan tidak ada satupun yang bergerak. Hampir mati. Sialan Sulang, ada apa denganku? Memprovokasi orang jahat seperti itu, hampir membunuhku. Gao yang mengumpat dengan marah, masih merasa ketakutan. Dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa menakutkannya Lin Yi. Bahkan jika dia memprovokasi para raksasa di ibu kota provinsi, dia tidak mau memprovokasi Lin Yi. Bahkan master seperti Bao Rongdong tidak bisa melakukan satu gerakan pun di bawah Lin Yi. Jika dia menyinggung Lin Yi, dia tidak akan bisa tidur nyenyak siang dan malam. Bukalah matamu untukku. Jangan main-main dengan orang seperti ini di masa depan. Jangan main-main denganku. Dia berteriak seolah dia gila. Pada waktu itu, Hotel Binhai, Suite Presidensial nomor 1024. Sulang sedang berbaring di tempat tidur dan belum bangun. Dia sedikit lelah setelah malam yang gila hingga dini hari. Wanita di sebelahnya seperti genangan lumpur, bersandar di tempat tidur. Spraynya berantakan dan lantainya berantakan. Klik. Pintu elektronik tiba-tiba mengeluarkan suara pelan, dan pintu langsung terbuka. Sesosok tubuh perlahan masuk dan berjalan langsung ke samping tempat tidur. Saat diterangi oleh cahaya, samar-samar Sulang merasa bahwa cahaya di wajahnya sepertinya terhalang dan ada bayangan. Dia bergumam, perlahan membuka matanya, dan melihat wajah tercetak di matanya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya seperti tersengat listrik, dan dia melompat. Bagaimana kamu bisa masuk? Dia sangat ketakutan. Sulang berteriak kaget, menakuti wanita di sebelahnya, dan berteriak lagi ketakutan. Dia mundur 2 langkah, ekspresinya sedikit jelek. Sudah kubilang jangan main-main. Jika kamu berani menyentuhku, kamu pasti akan mati. Dia tidak tahu bagaimana Lin Yi bisa masuk. Apakah pintu hotel ini begitu mudah untuk dimasuki? Bentak. Lin Yi membalikkan tangannya dan menamparkan wajah Sulang dengan keras. Jangan membuat kehancuranmu sendiri. Sulang menutupi wajahnya. Ini adalah tamparan ketiga yang ditampar Lin Yi. Anda. Sulang mengertakkan giginya, tetapi ketika Lin Yi menatapnya, tubuhnya terasa tidak nyaman seperti dipaku sampai mati oleh ratusan jarum, dan dia tidak bisa bergerak bahkan jika dia menginginkannya. Lin Yi menginjak tubuh Sulang, dan dengan sedikit kekuatan, Sulang segera berteriak, dan tulang-tulang di tubuhnya sepertinya hampir patah.
Klik, klik, klik. Dia bahkan bisa mendengar suara gesekan antar tulang. Kamu hanya mendapat satu peringatan. Lin Yi mengulurkan tangan dan menepuk wajah Sulang, tidak akan ada waktu berikutnya. Setelah mengatakan itu, Lin Yi berbalik dan pergi, meninggalkan Sulang dengan ekspresi panik dan ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Kemunculan Lin Yi yang tiba-tiba benar-benar mengejutkan Sulang, dan tamparan keras di wajahnya membuatnya semakin malu dan marah. Setelah sadar kembali, napas Sulang menjadi tenang. Di telinganya, wanita itu masih menangis. Diam! Sulang berteriak, keluar. Wanita itu segera mengambil pakaiannya dari tanah, menutupi wajahnya dan berlari keluar. Sulang berdiri, tubuhnya masih gemetar. Dia menyentuh wajahnya yang agak merah dan bengkak, menjadi semakin marah saat memikirkannya. Dia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan, selalu merasa bahwa Lin Yi akan tiba-tiba muncul, dan dari waktu ke waktu dia melihat kembali ke arah pintu. Ketakutan akan tiba-tiba muncul di hadapannya membuatnya ketakutan. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, cepat atau lambat dia akan membunuhnya. Sulang mengertakkan gigi, kapan Sulang pernah menderita kerugian seperti itu? Bersambung.